Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Beni Purba dari kelas 3 TKR 5 SMK Tikmako Pemalang. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja booster rem. Booster rem ini sendiri dipasang pada komponen sistem rem di mobil dan fungsinya untuk meringankan tenaga pengereman, sehingga ketika kita menginjak pedal rem itu lebih ringan dibandingkan dengan kendaraan yang sistem pengeremannya tidak menggunakan booster rem. Karena pada dasarnya kalau yang sistem rem menggunakan booster ini, ketika kita menginjak pedal adalah untuk menggerakkan operating rod sehingga membuka kontrol valve, dan akhirnya yang bekerja adalah booster rem ini sendiri. Nah, booster rem terdiri dari dua bagian, yaitu rear body dan juga front body. Front body ini bertemu dengan master cylinder pada sistem rem, dan rear body bertemu dengan body atau bagian kabin mobil. Di dalam booster ini terdapat dua ruangan, yaitu ruangan constant pressure chamber dan juga ruangan variable pressure chamber, di mana kedua ruangan ini dibatasi oleh diafragma. Diafragma itu semacam membran atau karet yang membatasi kedua ruang ini sehingga tidak saling berhubungan tekanannya, dan ini diafragma tidak boleh bocor. Kalau diafragma bocor maka booster tidak berfungsi. Adapun cara kerjanya, ketika pedal rem diinjak, ini akan menggerakkan operating rod. Operating rodnya akan terdorong sehingga kontrol valve mekanis ini akan terbuka. Terbukanya kontrol valve mekanis ini karena adanya tekanan dari operating rod. Pada saat terbuka maka udara akan masuk. Udara akan masuk melalui air cleaner element. Ini filter udara ya, difilter dulu oleh air cleaner element, difilter, ada filternya sehingga yang masuk udara bersih. Semakin besar pembukaan valve-nya atau semakin dalam kita menginjak pedal rem, maka akan semakin lebar pembukaannya. Sementara ketika ada udara yang masuk melalui kontrol valve mekanis, maka ruangan konstan variabel ini sebenarnya ruangan yang selalu vakum. Selalu vakum, tekanannya di bawah 0 ya, di bawah 0 PSI, dia selalu vakum. Kevakuman ini karena adanya hisapan, ini ya, ada saluran hisapan vakum dari intake manifold. Jadi intake manifold itu selalu ada kevakuman dan membuat constant pressure chamber ini selalu vakum. Ketika kevakuman ini memberikan hisapan dan di sini ada udara yang terbuka, maka booster piston ini akan tertarik ya, karena adanya diafragma, dia akan ketarik ke sana karena ruangnya vakum. Booster ini akan tertarik sehingga booster akan menggerakkan reaction mekanis. Reaction mekanis yang bergerak akan mendorong push rod. Ini push rodnya master cylinder. Nah, push rod yang bergerak akan mendorong piston pada master cylinder, sehingga piston pada master cylinder akan mendorong fluida, dan fluidanya akan meneruskan gerakan ke masing-masing silinder roda pada sistem pengereman. Begitu pedal rem dilepas, maka kontrol valve ini akan tertutup, tidak ada udara yang masuk, tidak ada kevakuman yang menghisap bagian ini karena di depan sudah tertutup, dan ada di sini diafragma spring, pegas ya, pegasnya diafragma. Pegas ini akan mengembalikan reaction mekanis bersama piston menuju ke posisi semula, nempel ke
rear body, dan di ruangan ini terjadi selalu kevakuman. Kapan saja di sini kontrol valve-nya terbuka, dia akan tertarik karena ada kevakuman. Tertariknya diafragma akan membawa booster piston, akan membawa reaction mekanis, akan bergerak mendorong push rod, sehingga gerakan pengereman pun terjadi seperti tadi. Ketika pedal dilepas, maka nggak ada udara yang masuk. Diafragma spring ini akan mendorong reaction mekanis ke posisi semula. Seperti itulah kerja dari booster rem. Booster rem bisa juga dimanfaatkan untuk menggerakkan kopling yang menggunakan tipe hidrolik juga. Jadi pengkoplingannya lebih ringan gitu. Cuma istilahnya saja namanya booster, memperbesar gerakan sehingga kita mendorongnya jadi lebih ringan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.